Lihat hadis riwayat Ibnu Hibban ini dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Nah, umatku Ahlul Quran, orang Islam, akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini maknanya apa kira-kira? Kenapa hari ini saya lebih fokuskan ayat ini untuk tidak membicarakan orang lain tetapi membicarakan diri sendiri? Kenapa hari ini saya membicarakan tentang dengki, kita fokuskan di sini agak dalam dan ikhlas sebagai solusi? Karena potensi kita untuk terpecah belah itu lebih besar daripada ahlul kitab. Nah, terus dari 73 golongan ini, mana yang paling benar? Ya mereka yang paling serius meyakini dan mengikuti al-bayyinah. Sebagaimana para sahabat Nabi yang tunduk, melupakan ego, melupakan dengki. Kalau memang itu sudah kata Nabi SAW. Kalau ini sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah sampai di sini berasa deh rasanya. Kalau kita ini sebetulnya masih dalam kategori sering dengki kalau di urusan agama ini. Ya, misalnya kalau disuruh mengikuti sunnah, ada aja komplain-komplainnya. Itu kan di Arab, kita kan bukan orang Arab. Ya, mulai itu. Ya, oh ini berarti ini Arabisasi bukan Islamisasi. Mulai deh. Apalagi misalnya, wah ini radikalisme. Padahal memang hatinya lagi nggak siap menerima Islam. Wah ini mah namanya ekstremisme. Gitu. Itulah hati jika dipenuhi kedengkian, akhirnya kitalah yang menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam jurang perpecahan dan kita berada pada satu sudut yang membahayakan diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan hati kita untuk senantiasa istiqomah bersama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua pemirsa, pendengar mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga dimudahkan bagi kita untuk tunduk kepada al-bayyinah, kepada Dia yang sudah membawa bukti nyata, baik dirinya, kitab suci yang diturunkan kepadanya yang ada pada kita sekarang, maupun sunnah-sunnahnya, dan maupun pengikut-pengikutnya yang setia kepadanya. Mudah-mudahan hati kita disatukan dan tidak pada posisi mendengki. Allahumma amin. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ahmad, dua ahlu kitab sebelum kalian telah terpecah dalam agama mereka menjadi 72 kelompok, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya adalah ahlil hawa, pengikut hawa nafsu. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu, yaitu jamaah. Yang dimaksud di sini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah itu siapa? Pengikut Rasulullah dan pengikut sahabat Rasulullah, dan berjamaah bersama jamaahnya para sahabat dan pengikut para sahabat ini, tabi'in dan seterusnya. Dan mau berjamaah dengan jamaatul muslim bersatu dengan mengorbankan yang sebetulnya yang kita korbankan ya kedengkian kita itu yang bagus sebetulnya. Bukan tidak ada yang terkurangi dari kita sebetulnya, tidak ada yang terkurangi. Kalaupun kita berkorban demi berjamaah karena Allah, karena Rasulnya, seperti yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, maka insya Allah yang kita buang itu adalah kedengkian kita. Yang kita anggap berat, yang kita anggap susah, yang kita buang adalah kedengkian kita sendiri. Allahumma arhamna.
Allahumma arhamna. Allahumma Allahumma arhamna. Birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan Ustaz Deden kalau ada komen lain sebelum kita masuk kepada pertanyaan. Saya melihat term Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ketika disandingkan dengan 72 golongan yang masuk neraka, terlihat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yakni yang tidak pecah gitu, yang masih ngumpul gitu, yang melepaskan diri. Ini Islam, umat Islam ibarat satu bangunan, kemudian ada yang pencal satu, mencal lagi sampai serpihannya ada 72 kurang lebih gitu. Maka berarti itu namanya sunnah perjuangan. Ahlus Sunnah perjuangan. Maka yang tetap bersama para sahabat, yang tetap bersama mengikuti Rasulullah, dan pengikatnya itu adalah hablullah, dan pengikatnya itu al-bayyinah, maka bisa disatukan. Artinya berjamaah. Yang namanya berjamaah kan begini, seperti sholat berjamaah. Mau sukunya apa, mau keluarganya apa, mau partainya apa, mau organisasi apa, kalau sudah berjamaah itu, ya, saya melihat jadi kesatuan dan persatuan itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi tidak tengah hiji ke orang Sunda itu, kayaknya masih dipertanyakan tuh.